Tanahkan dasa sungkon bersama Dunta iban jidafi tukang dodolima. Postingan baru di YouTube. Yang subscribe, like, share, dan komen. Sunat menuju surga. Setuju. Assalamualaikum kocok-kocok guyon. Nah, pada kali ini kesempatan cerita santri sekarang kedatangan tamu yang sangat luar biasa, jauh sekali. Kita perkenalkan rombongannya, monggo dipersilahkan. Dari mana? Saya dari Lumajang, masih sekitar Jawa Timur. Oh, tepatnya di Lumajang. Terus Lumajangnya? Lumajangnya Kelaka Ronupakis. Oh, Kelaka Ronupakis. Ya, dan ini anak-anak saya ini yang biasa saya cantumkan anak didik Ustadz Adi, ya ini sudah. Oh gitu. Oke. Sebenarnya aslinya mana aslinya? Aslinya Pasuruan, cuman ketika menikah pas ikut istri ke Lumajang. Oh iya. Sepertinya orang tua Anda dan orang tua saya kembaran. Sepertinya sama. Iya. Jangan-jangan kita saudara. Liab juga lium. Berarti Syakik juga. Berarti ini iya. Kebetulan memang ditakdirkan sebagai kakak saya sebenarnya, Abdul Wahab. Akhil Kabir. Ini. Untuk putri pertamanya. Ini putri kedua aslinya. Oh, kedua. Soalnya untuk yang pertama pertama sudah meninggal almarhum. Siapa? Wajih. Yang ini? Muhammad Wajih. Kalau itu Khadijatul Kubro. Lanjut. Fatimah Zahra. Yang ini? Betul. Khalil, Muhammad Khalil. Jadi tiga ya, kenapa? Ini tafauran kepada almarhum ayah kami yang sudah meninggal. Siapa tahu dengan nama Khalil itu bisa nanti bisa melanjutkan jejak petualangan, jejak apa? Mbahnya ya. Kayaknya seperti putra saya juga kayaknya memang. Sama ya? Iya, sama Khalil. Kebetulan ya? sama. Berarti kalau umpama istilah pondok pesantren Khalilan nih berarti. Wah, Khalilan apa Khalilan? Jalalain. Iya, gitu Khalilan berarti. Khalilan kalau mau diidofakan. Oke. Terus kenapa kok putra-putrinya diajak ikut nimbrung di cerita santri ini? Ada apa yang perlu digali itu, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ini saya terinspirasi dengan Ustadz Adi. Dulu Adi Hidayat. Ya, Ustadz Adi Hidayat. Kalau umpama ditinjau dari segi umur mungkin lebih tua saya. Tapi kalau umpama ditinjau dari ilmunya, beliau lebih lebih tua. Syekh itu istilahnya kan ada dua, ada syekh karena bil umri, ada syekh karena bil ilmi. Oh iya. Nah, kalau menurut saya Ustadz Adi Hidayat itu ada julukan syekh karena ilmunya. Di mana mama? Itu. Oke. Jadi karena saya sering mengikuti kajiannya dulu masih belum di official UAH itu dulu ada di media elektronik namanya di televisi itu Akhyar TV. Ya. Pas mungkin kurang lebih 1 tahun apa sudah tidak tayang lagi di Akhyar TV itu. Akhirnya ke YouTube itu. Gitu. Dan anak-anak saya ini sering mengikuti pertama di Akhyar, kemudian karena Akhyar itu sudah tidak berlaku lagi, akhirnya ke YouTube itu. Sampai saya namakan anak didik Ustadz Adi Hidayat itu karena apa? Didikannya melalui YouTube, media YouTube-nya itu. Memang metodenya juga. Metodenya yang saya sering kental sekali keterangan tentang Al-Qur'annya itu. Saya salutnya. Dulu saya itu jauh dengan Al-Qur'an. Untuk membaca megang saja itu saya kayaknya risih itu. Setelah ada penjelasan yang diterangkan ada di surat 13 juz 13 itu di ayat yang 23. Pasnya surat Ar-Ra'd juz 13 kalau tidak keliru surat Yusuf. Golongannya juz surat Yusuf itu. Juz 13 itu kan juga gabungan antara surat Yusuf dengan surat Ar-Ra'd itu dijelaskan di situ. Biasa sekali kalau Ustaz tadi menjelaskan jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'aha wa libasum fiha harir. Digabungkan dengan surat 35 namanya surat Fatir. Juz yang ke-22 wa yaknut itu mulai dari ayat 31 sampai 32 sampai 33 itu tentang penjelasan keistimewaan yang diberikan, yang dijanjikan Allah kepada penghafal Al-Quran. Tentunya penghafal Quran yang betul. Soalnya
penghafal Al-Quran itu di situ dijelaskan ada 3 kriteria orang. Tsumma awrasnal kitab tsumma awrasnal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Dzalika huwa fadlul kabir. Nah itu pembukanya sama-sama jannatu adni yadkhulunaha wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Ketika Ustaz tadi itu menjelaskan tentang keistimewaan orang yang menghafal Quran, pasti itu ayat-ayat itu sudah yang dijelaskan itu. Jadi Dengan keistimewaan yang akan diberikan yuhallau itu luar biasa, sehingga saya yang awalnya dulu itu jauh dengan Al-Quran, saya sekarang itu termotivasi. Kalau bisa dibayangkan, saya kalau megang Al-Quran meskipun bacanya dalam hati, anak saya ini minimal sampai 3 jam, 5 jam, 10 jam kadang saya itu pegang Al-Quran. Oh, sebentar. Jadi bukan untuk termotivasi untuk diri sendiri menghafal, tapi juga dididikkan atau diedukasi kepada anak saya. Ya, Nah, kalau boleh tahu nih, yang pertama sudah mulai juz berapa sampai juz bukan berapa? yang pertama itu, tepatnya yang kedua. Yang sekarang ada ini kan jadi yang pertama nih. Yang pertama. Nah, ini nih yang sudah diedukasi sudah mulai dari juz berapa sampai juz berapa? Awalnya itu juz 30. Terus kemudian ke 29, lagi. setelah 29 ke juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, sekarang sampai juz 9. Kalau umpama ke-6-nya enggak? 6 juga termasuk sampai ke 9 sekarang. Sudah Kalau 9. diakumulasi itu 11. Sekarang proses ke 11. Oke. Karena Yang apa? Khadijah. Motivasi dengan janji-janji yang diberikan Allah kepada hambanya yang mau sabar untuk bisa ngoleksi ayat-ayat yang dikumpulkan. Untuk yang Fatimah ini, yang Fatimatul Az-Zahra ini aslinya kalau umpama dibanding dengan adiknya, untuk tingkat kemahiran membaca masih kalah dengan adiknya. Karena soal memang makharijul huruf, masalah membacanya juga Latin dengan Arabnya ini lebih bagus. menonjol daripada ini. Cuman ini ada keistimewaan yang tidak dimiliki dari saudara-saudara yang lain. Apa itu? Dia meskipun tidak bisa membaca, tapi dia itu karena kebiasaan mendengarkan speaker aktif. Lingkungannya memang Al-Quran. Iya, lingkungannya itu memang Qurani banget memang. Ya. Saya meskipun tidur, meskipun beraktivitas Pokoknya apapun, full saya itu full dengan speaker aktif itu. Apa itu keistimewaan dia tuh? Keistimewaan dia ketika saya itu ngimami. Sholat, saya membacakan ayat yang dihafalkan mbaknya ini. Nah, ketika saya itu keliru, dia yang menegur. Malah dia yang negur. Padahal yang hafal yang ini. Yang hafal ini yang negor. Ini aslinya enggak apa. Disuruh hafalan, dia enggak apa. Ketika saya itu membacakan ada yang salah, dia yang menegur. Seakan-akan dia itu juri tapi tidak resmi. Oke. Juri amatir ini. Oke. Kakaknya ketika murojaah pas ketepatan ada ayat yang dibacanya itu keliru. Adiknya ini yang nego. Loh, itu keistimewaan yang saya enggak nutut mikirnya itu. Oke lah, boleh. Testimoni lah. Ya, testimoni. Diacak ya. Misalkan saya yang ini minta juz berapa? Boleh. Juz berapa? Di awal-awal enggak masalah kan ya? Di awal juz 1 berarti. Ya, juz 1 boleh lah. Boleh, coba. Boleh. Di awal-awal monggo ya. Ini saya benar-benar enggak tahu testimoninya gimana. Pokoknya saya pengen tahunya, membuktikan lah kira-kira. Juz 1 buat Khadijah nih. Juz 1 berarti Al-Baqarah ya suratnya. Ayat ke-6. A'udzu. Di mana, Mama? Ayat ke-6 itu Di mana, Mama? kanan atas itu, Bang. Di mana, Mama? Ada di sana. Ya. Sawa. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Sudah, cukup. Sekarang surat Ali Imran ayat ke-5. Nah. Ingat ayat ke-5? Atas kanan bawah gimana?
mungkin bisa. Itu pertengahan itu. Kiri. Pertengahan, Kiri, pertengahan kiri. Ingat? Ali Imran ayat ke-5. Wa huwallazi Ya, wa yusawwirukum fil arham. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Wes, cukup. Sekarang surat Al-Baqarah lagi ayat ke-10. Itu kalau masalah ayatnya enggak begitu. Oh, berarti Iya. kanan atasnya. Kanan Oh, sekarang gini aja. Sampai yang apa? Kalau sambung ayat mungkin dia langsung Mungkin, nyambung. iya. Karena Boleh sambung ayat. Kelemahannya saya kan memang termotivasi dengan Ustaz tadi dengan karyanya. Karyanya itu ada Mushaf Taisir. Lah, Mushaf Taisir itu kelebihannya bisa mengenal rincian ayatnya, suratnya, posisinya. Dan itu saya masih belum mendapatkan. Berapa kali saya itu minta tolong sama teman-teman, bahkan kemarin itu ada yang dari Madura main ke Bogor, kemudian ke Bekasi. Ketepatan katanya nyampe di Quantum Akhyar Store itu tidak menemukan Ustadz Adi katanya di rumah yang lain. Saya kurang tahu, kurang jelas itu. Sebentar, ada adzan dulu, kita rehat sebentar. Ya. Habis itu kita mulai lagi. Dipegang dulu. Sebentar ya. Latil qaimati Muhammadin Rasulullah wal fadilah. Ayo wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqama mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahim. Baik. Mohon maaf, barusan adzan. Nah, ini sudah selesai apa pujian-pujiannya. Bentar nak, bentar. Bentar, ini langsung. Ya, di Iya, sini sebentar. mau turun sendiri bisa. Bentar. Jadi antar. Ayo, mau turun sendiri Ake. Turun dulu Ake, Bes. Enggak. Bareng ya setelah ini pas nunggu aman setelah ini ke atas. Pokoknya enggak Di nangis. sini ke adik ya. Oke, ini mohon maaf tadi ada adzan, kita lanjutkan. Ini sekarang mau melanjutkan apa saja kegiatan-kegiatan putra-putri ini dalam bidang menghafal Al-Quran mulai jam berapa sampai jam berapa kita nanti cari tahu ke ayahnya. Kita lanjutkan tadi yang belum selesai, mungkin yang namanya Khadijah bisa melanjutkan ayat yang dibaca orang tuanya, mungkin terserah masih ya juz berapa atau ayat berapa mungkin. Coba diperhatikan baik-baik, nanti dilanjutkan sama Khadijah. Bismillah. Ini masih sekitar surat Al-Baqarah juz 2. Juz 2. Baik. Coba lanjutkan. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabakum. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yadhakkarun. Boleh yang agak lebih jauh? Yang lebih jauh Mungkin juz 5. Oh, ini juz 9 ya. Juz 9, boleh. Ini Lanjut ayatnya ya, perhatikan nabinya. wa ila adin aqahum syu'aiba. Boleh. Iya. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa'awful kayla wal mizana wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Alhamdulillah. Buriki fiik. Boleh lah, ini semoga diberkahi juga. Ini mulai jam berapa sampai jam berapa? Kalau misal mau Kalau ngafalnya yang saya target 3 ayat setiap harinya. 3 ya, setiap harinya mulai jam Cuman saya lebih tekankan itu murojaahnya. murojaah. Murojaahnya itu bisa sampai 4 juz. 4 juz. Pagi itu 2 juz, sore 2 juz. Kalau cuman ngoleksi nambah ayatnya cuman 3. Itu tuh waktu jam berapa itu kalau koleksi 3 itu nambah? 3 ayat itu subuh. Setelah maghrib. Oh, subuh. Subuh setelah sholat subuh itu. Jadi nambah tidak terlalu dipentingkan, justru murojaahnya ya. Murojaahnya yang penting. Baik. Oke, kita lanjut ke yang laki-laki sekarang. Oke, dipasang. Kira-kira adik kecil ini bisa apa saja? Adik kecil ini ngajinya sampai mana? Jilid berapa? Kol-kola. Jilid berapa? Ada. Jilid. Jilid. Coba Jilid perhatikan 5. Nabi, pertanyaan Nabi apa nih? Coba, Pertanyaan Nabi. ayo huruf Dijawab. kol-kola ada berapa? Ada berapa kalau Huruf kola ada berapa? Dijawab. Ada 5. Sebutkan saja. semuanya. Pertama, Ko. Kaf, ta, ba, jim, dal. Dikumpulkan? Mujadin. wah. Nah,
itu yang kol-kola. Sekarang terus. yang hames. Yang Apa hames? hames. Hames Ada itu berapa apa hames itu? Hames itu apa? Apa? Suara berisik. Contohnya? Seperti apa? Contohnya seperti ada berapa hurufnya hamas dikumpulkan dalam lafaz? Nah, itu yang hamas. Sekarang Abi tanya ini Khalil. Abi tanya hurufnya idhar. Idhar. Huruf halak. Halak. Huruf tenggorokan ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Loh. Ada 6 apa saja? apa saja? Hamzah. Hamzah. Ha, ain. Ha. Ain. Oh, pintar. Sekarang untuk ikhfa. Ikhfa. Ada berapa hurufnya ikhfa? Ada 15. 15 dikumpulkan dalam lafaz Sifda. Banakan ja. Dasa. Zumkon desama. Dunta. Iban jidafi. Tukang dodolima. Sekarang Abi tanya Banyak, panjang. Dasa. Zumkon desama. Dunta. Ye. Ban jidafi. Tukang dodolima. kalau guna ada berapa guna? Berapa? Ada berapa guna? 2. Apa saja? Nomor tasjid. 5 tasjid. Pintar. Itu sudah. Adik ini kenal atau tahu sama Ustadz Adi Hidayat? Tahu. Mau bilang apa ke Ustadz Adi Hidayat? Minta apa sama Ustadz Adi Hidayat? Minta doa. Mana bilangnya? Ustadz Adi, lihat ke sana. Adik, Lihat ke sana, lihat Ustadz itu Adi. Ustadz Adi. Adik pengen ngaji gimana? Pingin? Ustadz Adi, bilang. Ustadz Adi, Ustaz tadi adik pengen ngaji. Alat pengen ngaji. Kapan bisa ketemu? Kapan bisa ketemu? Minta doanya Ustadz Adi Minta doa sama Ustaz mushaf tadi. sama mushaf taisirnya. Sama mushaf tahisirnya. Tasir. Ya. Oke, semoga bisa ketemu ya. Ya, bilang ke Ustadz tadi. Baik. Untuk yang Fatimah mungkin ngajinya sampai jilid berapa? Jilidnya jilid 2. Jilid 2. Jilid 2. Apa itu soal harokat atau tanwin atau huruf-huruf? Sebentar, nih Fatimah. Pak begitu itu. Oke. Huruf Tapi yang tadi itu ya, tiga huruf itu bisa bacanya. Oke, tapi kan Cuma tadinya lebih lincah yang ini. jadi ya itu karena ditarik kan. Biar. Ayo, coba doanya mau ngaji Fatimah sekarang. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamu qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bil as taufi min kulli da'i wa nuru dalilu li qalbi isda jahli wa hayrati fayara bimatni bisifri hurufin wa nawir bi qalbi walumas syariati wa sallim ya ilahi liman diri adada hurufin bi ani wa surati. Sekarang coba dibaca surat Ila fi Quraisyin. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita was sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Oke. Shadaqallahul adzim. Terima kasih Fatimah. Ini Fatimah usia berapa? Tahu? Kurang lebih 6 tahun. Oh, 6 tahun. Kalau yang kakaknya ini? Yang 9 kecil? tahun. Oh, 9 tahun. Yang kecil?
yang kecil 4 tahun. Oh, 4 tahun. 4 tahun. Nah, semoga tercapai semuanya. Sudah keinginannya ketemu siapa? Ketemu siapa? Ustadz Adi siapa? Ustadz siapa? Adi? Adi Hidayat. Siapa? Adi Hidayat. Adi Hidayat. Adi jauh juga pengen. Siapa? Ustadz? Adi Hidayat. Semoga Ketemu dan bisa ngaji. Didoakan. Iyalah, didoakan. doakan sama Ustadz Adi Hidayat dan Pengen dapat pengen dapat mushaf taisirnya. Itu Karya barangkali curahan dan keinginannya anak-anak kecil ini yang berusaha berjuang untuk menghafal Al-Quran bisa terdengar sama Ustadz Adi Hidayat. Itu mungkin ya keinginan dan harapan harapan. paling tinggi dari saya, yaitu tadi ada penjelasan di Al-Quran itu, tsumma awrasnal kitab alladzina astafainahu min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Nah, itu semoga dengan hafalan yang saya istiqomahkan ini semoga masuk dalam kategori sabiqum bil khairati biiznillahi dzalika huwal fadlul kabir. Soalnya memang Al-Quran sendiri itu diwariskan kepada hamba-hamba Allah itu cuma 3. Pertama, ada orang itu menghafal cuma zalim kepada dirinya sendiri, menghafal tapi dia itu tidak praktek. Itu kan sulitnya, itu keliru, dia capek menghafalnya. Kalau muktasid ini katanya Ustadz tadi itu paket hemat, cuma untuk pribadinya sendiri. Tapi kalau untuk yang sabiqum bil khairat ini yang luar biasa, menjadi pionir, jadi terdepan untuk fastabiqul khairat, begitu. Itu harapan kami, semoga dengan koleksi-koleksi ayat-ayat demi ayat ini semoga dapat ridho dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak apa yang dijanjikan itu menjadi kenyataan, impian yang luar biasa bagi kami. Yang jelas ini putra putri bakal jadi amal jariah bagi orang tuanya. Ya. Termasuk. Kira-kira soalnya di situ itu ada di surat Ar-Ra'd itu. Surat yang ke-13. Yang tadi sudah man disampaikan. sholaha. Itu ada orang itu dipisahkan dengan anaknya seperti Nabi Nuh. Ada orang itu nabi itu yang dipisahkan dengan anaknya. Itu Nabi Nuh. Ada yang nabi dipisahkan dengan istrinya Lut. Ada istri yang dipisahkan dengan suaminya, siapa itu? Fir'aun dengan Siti Aisyah. Loh, saya tidak kepingin seperti itu. Saya kepinginnya ya bukan cuma kumpul di dunia saja, besok di akhir kita akan ketemu. Ya, sesuai dengan janjinya Allah, wa man sholaha min abaihim wa min dzurriyyatihim wa min azwajihim, begitu pokoknya itu istilahnya. Dari orang tuanya yang selalu melakukan amal soleh, kemudian pasangannya dan turunan keluarga besarnya, mulai sampai 7 turunan itu nanti bareng ngumpul di surganya Allah. Semoga, yang telah dijanjikan. Termasuk juga istrinya ya, sekarang udah bisa kan? Ya, jadi karena memang masih ada kesibukan dan tidak bisa tampil di sini juga. Harapannya semoga terwujud. Nah, kemudian saya juga mau kasih informasi, jika ada kocok-kocok guyon pengen tahu koleksi videonya, beliau juga punya YouTube. Channel YouTube-nya nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, jenengan atau kalian semua bisa cek linknya di situ, nanti bisa ditonton. Banyak macam-macam metode Al-Quran yang diajarkan atau dipraktekkan di rumahnya kepada ke semuanya ini, ke anak-anak putra putrinya. Bisa dilihat nanti, ditonton sendiri, saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, sekarang terakhir sebelum ditutup saya cuma menjelaskan bahwa mungkin di mata kocok-kocok guyon kita kan di Indonesia banyak beberapa, misalkan ada yang fanatik buta atau begini. Ini video ini saya sampaikan, saya posting dan saya nanti bagikan ke jenengan semua, bukan soal ini fanatik gimana ke satu tokoh, tapi ini menjelaskan bagaimana ada memang metode orang menghafal Al-Quran itu lebih cepat dan lebih lebih diminati, dan barangkali sosok Ustadz Adi Hidayat ini memang benar-benar buat beliau ini sangat mengena dan metodenya cepat untuk dihafalkan bahkan ke anak kecil yang masih belia gitu kan. Jadi apa istilahnya, mengukir di atas batu itu lebih namanya mengukir di atas batu ya tidak mungkin cepat
berubah gitu. Berarti akan terus lama-lamanya terpatri gitu bahasanya lah. Nah, itu barangkali jadi semoga misalkan ini ada yang ngelihat wah Adi Hidayat begini kontroversi mungkin dilihat. Enggak, ini fokus kepada metode Al-Qur'annya saja karena memang saya kira bagus secara hafalannya dan mungkin keinginan mereka ketemu Adi Hidayat juga semoga ketemu dan semoga berhasil. Dan untuk keinginan pesan, oke. Undur makila wala tantur mangkola. Oke, jadi itulah kira-kira jadi pesan dari orang tuanya. Ini mulai mohon maaf ya, ini dari minta teh. Jadi ini pengennya orang tuanya nanti orang tuanya ini bilang ya semoga ini semuanya ada manfaatnya bagi yang menonton juga. Semoga di hari-hari masih belia ini bisa tetap menyuarakan atau mengagungkan Al-Quran dengan cara menghafal dan sebagainya. Oke, sebelum ini semakin amburadul, oke kita akan tutup acara ini atau video ini dengan ya terima kasih matur nuwun. Kafaratul majelis. Ada yang tahu kafaratul majelis? Oke, kafaratul majelis. Sampai. Mungkin syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah. Iya, mungkin itu atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Itu biasanya Ustaz itu yang biasa. Atau kalau saya itu biasanya surat Al-Asr gitu biasanya. Jadi juga bisa berwasiat juga. Jadi bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih Kocok-kocok guyon untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ilaliko. Salamah.